Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak kelas 4, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Nah, baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Kita hari ini akan belajar tentang materi pada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, di materi PJOK kita kali ini akan mempelajari tentang gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam seni bela diri, yaitu pencak silat. Nah, apakah anak-anak pernah melihat atau mungkin ada yang sudah suka dengan olahraga pencak silat ini? Nah, baik, kita hari ini akan pelajari semuanya ya. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, kita akan belajar tentang gerak dasar ya yang ada pada pencak silat. Nah, silahkan anak-anak disiapkan alat tulisnya atau medianya agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Dan anak-anak tetap bersemangat ya, walaupun belajar di rumah bukan menjadi soal atau hambatan anak-anak untuk tetap terus melakukan aktivitas pembelajaran, khususnya aktivitas penjas atau olahraga agar tubuh anak-anak tetap sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai untuk berbagai gerak dasarnya, Pak Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak-anak nanti bisa menjelaskan gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Yang kedua, anak-anak nanti bisa menjelaskan gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat. Yang ketiga, anak-anak nanti bisa mempraktikkan gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Yang terakhir, anak-anak nanti juga bisa mempraktikkan gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat. Itu anak-anak untuk tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita mulai yang pertama adalah untuk gerak dasar lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Ya, di gerak dasar lokomotor ini ya ada berbagai jenis. Ya, gerak dasarnya yang pertama adalah kita harus mengetahui arah dalam pencak silat atau arah gerakan. Ya. Nah, untuk arah gerakannya kita juga seperti arah mata angin ya. Ada utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Nah, di sini seperti yang ada anak-anak utara menghadap ke depan ya. Dan ini sama dengan arah dari anak-anak hadap ke depan, ke belakang, samping ya, seperti pada arah mata angin ini ya. Begitu. Ini untuk arah ya. Bagaimana? Apakah sudah paham dulu? Jadi ada berapa arah anak-anak di sini untuk gerakan dasarnya? Betul sekali ya. Ada 8 ya. Mulai dari utara ya, tinggal anak-anak nanti sesuaikan ya. Kalau anak-anak menghadap ke utara berarti arah ke belakang berarti selatan ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk gerak dasar yang berikutnya adalah untuk pola gerak langkah dalam pencak silat. Pola gerak langkah yang dimaksudkan seperti apa ya adalah bentuk pola gerak langkahnya. Anak-anak bisa lihat seperti pada tampilan di sini ya. Jadi bentuk pola gerak langkahnya ini secara umum ada 7. Yang pertama adalah pola langkah lurus, yang kedua pola langkah segi 4, yang ketiga pola langkah bentuk huruf U, yang keempat pola langkah zigzag atau berkelok-kelok, yang kelima pola langkah bentuk S, yang keenam pola langkah segitiga, dan yang terakhir pola langkah segi 4 silang. Itu anak-anak untuk
bentuk pola gerak langkahnya. Ya, kalau tadi yang pertama adalah arahnya, sekarang adalah bentuk polanya. Nah, nanti anak-anak juga bisa mencobanya ya. Pola langkah lurus, ya kakinya bergerak lurus. Kemudian pola langkah segi empat, ya melangkah kaki dengan mengikuti pola segi empat, dan pola langkah bentuk U. Anak-anak juga bisa mempraktikkan untuk pola langkah kaki gerakan seperti membentuk huruf U, dan seterusnya sampai pola langkah segi empat silang. Nah, sekarang untuk pola gerak langkah ini selain bentuk polanya, ada juga untuk macam-macam polanya. Nah, macam-macam polanya yang pertama adalah langkah angkatan. Nah, jadi langkah anak-anak diangkat, kemudian ditempatkan di samping seperti pada gambar di sini. Yang kedua adalah langkah geseran. Jadi memindahkan kaki dengan digeser. Dan yang berikut adalah untuk langkah ingsutan. Ya, jadi digeser tetapi membelok seperti arah panah yang ada di gambar di sini. Dan yang terakhir adalah langkah lompatan, ya, di mana salah satu kaki diangkat sambil melompat. Begitu untuk jenis-jenis langkah, ya. Dan kita masuk pada yang berikutnya adalah untuk gerak dasar non lokomotor sekarang. Kalau tadi lokomotor, ya, berpindah arah mulai dari arahnya, ya tadi ada arah banyak sekali tadi dan polanya, dan sekarang gerak non lokomotornya seperti apa itu? Yang pertama adalah gerak non lokomotor yang ada pada sikap kuda-kuda. Nah, sikap kuda-kuda apa saja? Yang pertama adalah kuda-kuda depan. Nah, kuda-kuda depan salah satu kaki maju di depan dan kedua tangan bersiap. Kaki siap, kokoh, kuat, ya, membuat kuda-kuda seperti pada contoh berikut ini. Dan yang berikutnya adalah kuda-kuda belakang. Salah satu kaki ditarik ke belakang dan bersiap seperti pada gambar di sini, ya. Dan yang berikutnya ini adalah tampilan atau nampak dari samping, ya, untuk kuda-kuda belakang. Dan yang berikut adalah kuda-kuda tengah, ya. Kuda-kuda tengah ada berbagai jenis. Ini salah satu jenisnya, ya. Dan ada jenis lagi yang kedua, variasi gerakan tangan, ya. Dan yang pertama tadi tangan disilangkan ke depan, yang kedua salah satu tangan diangkat dan satu tangannya mengarah ke bawah, dan yang berikut salah satu kaki diangkat, dan yang terakhir seperti pada gerakan salah satu kaki diangkat namun seperti seolah-olah menoleh atau mengawasi lawan dari samping, ya. Ini untuk kuda-kuda, anak-anak. Nah, kita lanjutkan, ya, untuk variasi atau gerak dasar yang ada khususnya pada gerak non lokomotor. Yang berikut adalah untuk kuda-kuda samping. Ya, kuda-kuda samping ini anak-anak tarik kaki, ya, tekuk salah satu kakinya seperti pada gambar atau contoh di sini. Ini untuk kuda-kuda. Nah, yang berikut setelah kuda-kuda adalah sikap pasang. Sikap pasang apa yang dimaksud? Yang pertama adalah sikap pasang terbuka, ya, yang ada kedua tangan atau kaki dibuka bersiap, ya, seperti pada contoh berikut ini. Dan yang kedua adalah sikap pasang tertutup, ya. Kedua tangan bersiap di depan, ya, disilangkan, dan kaki juga agak merapat seperti pada contoh di gambar ini. Ini untuk sikap pasang. Dan yang berikut adalah untuk sikap tegak. Sikap tegak yang pertama adalah berdiri biasa bersiap, dan yang kedua kedua tangan diangkat, ya, bersiap di samping pinggang masing-masing, dan yang ketiga tangan bersiap diangkat di depan, dan yang terakhir
tangan bersiap disilangkan di depan dengan semuanya. Ini dilakukan dengan tegak badannya. Begitu anak-anak untuk gerak dasar sikap tegak. Nah, yang berikut adalah untuk gerak dasar serangan dalam pencak silat. Apa saja itu? Yang pertama adalah pukulan depan, ya. Seperti panah di sini, anak-anak bisa melihat pukulan depan, ya, memukul ke arah depan, dan pukulan lingkar, ya, pukul tangan diayun seperti anak panah atau arah yang ada pada gambar ini. Dan yang berikutnya adalah untuk pukulan samping, ya, jadi memukul untuk posisi atau tangan diayunkan ke arah samping. Dan yang terakhir pukulan adalah pukulan sangkon. Jadi pukulan diayun dari bawah kemudian naik ke atas seperti pada contoh di sini. Begitu anak-anak untuk pukulan. Nah, selain pada pukulan, untuk jenis serangan ini juga ada tendangan. Yang pertama adalah tendangan lurus. Nah, yang berikut adalah tendangan T. Ya, tendangan T, anak-anak ini bisa lihat perbedaannya antara tendangan lurus dan tendangan T yang ada pada ujung kaki arah atau perkenaan nanti pada tendangannya, ya, di sini. Ini untuk tendangan. Kemudian kita lanjutkan untuk belaan, ya. Gerak dasar belaan dalam pencak silat itu apa saja? Yang pertama adalah elakan, ya, elakan atau seperti menghindar, ya, dengan elakan hadap yang pertama, seperti pada contoh di sini. Dan yang berikut adalah elakan samping, ya, kaki dibuka, salah satu kaki ditekuk, dan berat badan berada di salah satu kaki dan condong ke samping seperti contoh di sini. Nah, yang berikut adalah untuk tangkisan, ya, jenis belaan. Kalau belaan tadi elakan, sekarang tangkisan dalam, kedua tangan disilangkan di depan. Dan yang berikut adalah tangkisan luar, ya, menangkis serangan yang diarahkan ke luar. Nah, seperti ini untuk jenis belaan, khususnya tangkisan anak-anak. Nah, yang berikut ada lagi untuk tangkisan atas, jadi menangkis serangan dari atas. Dan yang terakhir adalah tangkisan bawah, seperti yang ada pada contoh di sini. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas bukan? Untuk jenis belaan ini ada elakan dan tangkisan. Demikian anak-anak untuk berbagai jenis gerak dasar yang ada pada pencak silat. Nah, tugas untuk anak-anak mengenai materi pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak menjelaskan berbagai jenis gerak dasar yang ada pada pencak silat, khususnya gerak dasar lokomotor itu apa saja, dan gerak dasar non lokomotor pada pencak silat itu apa saja. Coba jelaskan, boleh dengan tulisan atau mungkin dengan ucapan atau perkataan, ya. Kalau anak-anak dengan tulisan berarti di foto, kalau dengan ucapan atau perkataan berarti di video. Dan selanjutnya jika anak-anak sudah menjelaskan, selanjutnya dipraktikan, ya. Coba praktikan satu persatu gerak dasar lokomotor yang ada pada pencak silat, dan setelah itu gerak dasar non lokomotornya. Begitu anak-anak untuk tugasnya pada materi pelajaran hari ini di PJOK, khususnya materi gerak dasar pencak silat. Mudah-mudahan anak-anak paham dan mendapat manfaat dari pembelajaran ini, dan jadikan pembelajaran ini sebuah aktivitas atau kegiatan fisik yang menjadi salah satu cara anak-anak untuk menjaga kebugaran agar anak-anak tetap sehat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikirimkan kepada Pak Guru, ya. Begitu kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dulu anak-anak, ya. Dan anak-anak juga bisa belajar dengan Pak Guru yang ada di materi-materi lainnya. Bisa anak-anak lihat di deskripsi video ini.
Dan anak-anak jangan lupa tetap belajar bersama Pak Guru di sini dengan cara mensubscribe channel ini dan menyalakan loncengnya agar anak-anak nanti secara otomatis mendapatkan pemberitahuan ketika Pak Guru memberi materi terbaru. Sekian dulu anak-anak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, salam PJOK.